tutorial gol ada di sini ya. Jangan Rifa. Ampun, 2-0. Dua-dua gol dijaringkan oleh pemain warisan baru. Pak. Oh, abang. Pemain warisan kami bisa gol, bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. Baru juga menang lawan Vietnam. Supporter Malaysia sudah berani ajari pemain Indonesia. Pengamat Vietnam sebut pemain naturalisasi Malaysia lebih hebat dari Indonesia. Kemenangan meyakinkan timnas Malaysia atas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 kembali membangkitkan euforia besar di kalangan supporter negeri jiran. Bertanding di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada Selasa malam, Malaysia tampil menggila dan berhasil mencetak kemenangan telak 4-0 atas Vietnam. Hasil tersebut langsung disambut gegap gempita oleh fans Malaysia, bahkan dengan gaya yang mulai dianggap sombong tak ketulungan oleh netizen Asia Tenggara. 4 gol yang bersarang ke gawang kiper keturunan Eropa milik Vietnam, Nguyen Philip, membuat publik Malaysia langsung membusungkan dada. Beberapa pemain naturalisasi seperti Facundo Garces, Rodrigo Holgado, dan Joao Figueiredo tampil menonjol dalam pertandingan tersebut. Mereka dianggap sebagai bukti nyata kesuksesan proyek naturalisasi Malaysia dan dibandingkan langsung dengan proyek serupa milik Indonesia. Di media sosial, suasana semakin panas. Supporter Malaysia mulai menyindir Indonesia, yang di hari yang sama mengalami kekalahan memalukan 6-0 dari Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menyebut, tutorial cara mencetak gol ada di Bukit Jalil, bukan di Osaka. Kalimat tersebut sontak viral dan memicu adu komentar antara pendukung dua negara. Bukan hanya fans yang mulai berani melontarkan sindiran pedas, bahkan pengamat sepak bola asal Vietnam, Quang Huy, ikut menambah panas suasana. Dalam komentarnya kepada media lokal, Quang Huy secara terang-terangan mengatakan bahwa jika saat ini Indonesia berhadapan dengan Malaysia, maka Indonesia akan kesulitan. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing, ujar Quang Huy. Malaysia memiliki pemain keturunan yang lebih baik dan bermain dengan gaya yang lebih langsung, seperti sepak bola Eropa. Mereka memiliki kecepatan dan daya serang yang lebih efektif dibandingkan Indonesia, imbuh teman Towel tersebut. Pernyataan Quang Huy ini sontak memicu reaksi dari banyak warganet Indonesia, yang merasa bahwa komentar tersebut terlalu meremehkan Garuda. Sebagian netizen juga mengungkit fakta bahwa di level yang lebih luas, pemain keturunan Indonesia jauh lebih berkiprah di Liga Top Eropa dibandingkan milik Malaysia. Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa performa Malaysia melawan Vietnam memang menunjukkan peningkatan signifikan. Mereka tampil efektif, agresif, dan punya penyelesaian akhir yang klinis. Di sisi lain, Indonesia justru seakan kehilangan arah saat dibantai Jepang. Lini pertahanan rapuh, lini tengah kehilangan kontrol, dan lini serang tumpul. Banyak pihak menganggap Indonesia tampil di bawah tekanan mental yang berat setelah lolos ke ronde keempat, dan tidak tampil dengan determinasi penuh. Perbandingan proyek naturalisasi kedua negara pun kembali mencuat. Supporter Malaysia mengklaim bahwa pemain keturunan mereka lebih menyatu dengan tim dan punya kontribusi nyata, bukan sekadar numpang nama atau gaya-gayaan. Mereka menyindir bahwa beberapa pemain Indonesia meskipun berlabel Eropa, tidak banyak memberikan kontribusi signifikan saat melawan lawan kuat. Di Malaysia, pemain keturunan kami mencetak gol. Di Indonesia, pemain keturunan kalian cuma bikin foto pre-match dan dibantai Jepang 6-0. Tulis salah satu akun pendukung Malaysia di media sosial. Sementara itu, dari kubu Indonesia sendiri, belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun pelatih Patrick Kluivert terkait komentar dari fans Malaysia dan pengamat Vietnam tersebut. Namun publik tanah air berharap agar komentar-komentar sinis tersebut bisa menjadi bahan bakar semangat untuk menampilkan performa lebih baik di ronde keempat nanti. Meskipun kalah telak dari Jepang, Indonesia tetap berhasil melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan otomatis mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Perjalanan kedua tim masih panjang, dan kemungkinan besar bisa saling bertemu di Piala Asia 2027 mendatang.
Pertemuan itu tentu menjadi kesempatan sempurna bagi Indonesia untuk membungkam mulut-mulut nyinyir dari negeri jiran dan membuktikan kualitas sejati Garuda. Bagi pecinta sepak bola di Asia Tenggara, rivalitas antara Malaysia dan Indonesia memang selalu panas. Setiap hasil pertandingan salah satu tim akan selalu menjadi bahan perbandingan, entah itu dari segi pemain, pelatih, hingga strategi dan manajemen tim. Namun semangat fair play dan sportivitas harus tetap dijunjung tinggi. Kini, semua mata akan tertuju pada babak berikutnya. Apakah Malaysia bisa konsisten? Dan mampukah Indonesia bangkit dan menjawab semua cibiran dengan aksi di lapangan? Dan seperti biasa, publik hanya perlu menunggu laga berikutnya. Karena sepak bola sejatinya bukan ajang saling meremehkan, tetapi ajang membuktikan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?